Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai unsur transisi periode keempat, di mana anggota kelompok 4 sendiri, yaitu Atifa Azhara dengan NPM 20130230065, kemudian Ega Dwi Anggraini dengan NPM 20130230055, Bella Tetarani dengan NPM 20130230029, dan Tri Ayu Ayuni dengan NPM 20130230045. Untuk pemateri pertama yaitu Atifa Azhara, pemateri kedua yaitu Bella Titarani, pemateri ketiga yaitu Tri Ayu Wahyuni, dan pemateri terakhir yaitu Ega Dwi Anggraini. Baiklah, yang pertama kita mulai adalah mengenai pengertian dari unsur-unsur transisi. Jadi, unsur transisi itu merupakan unsur-unsur yang sedang mengisi elektronnya ke dalam orbital D, di mana dalam sistem periodik unsur-unsur golongan transisi ini terletak pada blok D, dan konfigurasi elektronnya adalah N-1D1-10, NS1 sampai 2. Nah, dari konfigurasi elektron N-1D1-10 dan NS1 sampai 2 ini, seharusnya seperti yang kita lihat pada gambar ini, itu unsur Zn, Cd, dan Hg itu masuk ke dalam unsur transisi. Karena Zn dengan nomor atom 30 itu memiliki konfigurasi elektron Ar 4s2 3d10, Cd dengan nomor atom 48 memiliki konfigurasi elektron Kr 5s2 4d10, dan Hg dengan nomor atom 80 memiliki konfigurasi elektron 6s2 4f14 dan 3d10. Namun ternyata ketiga unsur ini tidak termasuk ke dalam unsur-unsur golongan transisi. Mengapa demikian? Ternyata karena ketiga unsur tersebut itu lebih cenderung untuk membentuk ion M2 positif atau kation 2 positif, seperti halnya unsur-unsur golongan alkali tanah. Namun, ketiga unsur ini, yaitu Zn, Cd, dan Hg, itu juga memiliki perbedaan sifat dengan unsur-unsur golongan alkali tanah. Misalnya, salah satunya adalah kemampuan dalam membentuk senyawa kompleks. Nah, ketiga unsur ini juga memiliki sifat yang berbeda dari sifat yang umumnya dimiliki oleh kelompok unsur-unsur dari golongan transisi. Misalnya dalam sifat kemagnetan dan warna, di mana biasanya unsur-unsur golongan transisi ini memiliki sifat paramagnetik. Sedangkan ketiga unsur ini, yaitu Zn, Cd, dan Hg, tidak paramagnetik atau diamagnetik. Oleh karena itulah, Zn, Cd, dan Hg itu dikelompokkan sebagai unsur golongan utama, alih-alih sebagai unsur golongan transisi. Kemudian, bagian yang kedua, yaitu mengenai sumber dan kelimpahan dari unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Jadi, semua unsur-unsur golongan transisi periode keempat, yaitu skandium, titanium, vanadium, kemudian ada kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, dan tembaga, itu semuanya berasal dari batuan-batuan yang berada di kerak bumi. Di mana berikut ini merupakan rincian-rincian dari sumber dan kelimpahannya. Yaitu yang pertama adalah skandium. Skandium ini sumber utamanya adalah mineral dari thorium, yaitu Sc2SiO7, dan kelimpahannya di kerak bumi yaitu sebesar 0,0022%. Kemudian untuk titanium itu sumbernya itu dari mineral rutil TiO2, kemudian ilmenit FeTiO3, kemudian perovskit CaTiO3, dan titanit CaTiOSiO4. Di mana kelimpahan dari titanium di kerak bumi yaitu sebesar 0,565% di kerak bumi. Kemudian untuk logam vanadium itu sumbernya adalah dari mineral vanadit, yaitu Pb3FeO4 2 kali, dan vanadium pentaoksida atau P2O5 dengan kelimpahannya di kerak bumi yaitu sebesar 0,012%. Kemudian selanjutnya yaitu kromium, itu sumber utamanya adalah berasal dari batuan ferrokromit FeOCr2O3, kemudian timbal kromat CbCrO4, dan natrium kromat Na2CrO4. Dan kelimpahannya di kerak bumi yaitu 0,0102%. Kemudian mangan, itu sumbernya yaitu dari pirolusit MnO2 dan manganit Mn2O3H2O. Dengan kelimpahannya yaitu 0,095% di kerak bumi. Kemudian untuk besi adalah unsur golongan transisi periode keempat yang paling melimpah di antara unsur-unsur golongan transisi periode 4 lainnya. Di mana
Besi ini diperoleh dari hematit Fe2O3, kemudian magnetit Fe3O4, limonit FeO(OH), kemudian siderit FeCO3, dan pirit FeS2. Dengan kelimpahannya yaitu 5,63% di kerak bumi. Selanjutnya yaitu unsur kobalt, itu berasal dari kobaltit CuASS, lemesit Cu3S4, dan smaltit CuAS2. Dengan kelimpahan di kerak bumi yaitu sebesar 0,0025%. Selanjutnya yaitu unsur nikel, itu berasal dari batuan milerit NiS dan garnierit H2NiMgFiO4. Dengan kelimpahan di kerak bumi yaitu sebesar 0,0084%. Dan yang terakhir adalah tembaga atau Cu, itu berasal dari batuan kalkopirit CuFeS3, CuFeS2, kemudian cuprit Cu2O, kemudian malasit Cu2, Cu3 OH 2 kali, azurit CO3 2 kali, OH 2 kali, dan bornit Cu5 FeS4. Dengan kelimpahan di kerak bumi yaitu sebesar 0,006%. Yang selanjutnya adalah isolasi unsur-unsur transisi periode 4 dari sumbernya. Yang pertama yaitu skandium. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Kemudian ada yang kedua, titanium. The Kroll process. Kebanyakan titanium diproduksi dari biji yang mengandung titanium dioksida menggunakan proses 4 tahap yang panjang. Yang pertama yaitu klorinasi biji menjadi titanium 4 klorida. Di sini biji kering dimasukkan ke klorinator bersama dengan kokas dibentuk bed fluida. Kemudian setelah bed telah dipanaskan, panas reaksi dengan klorin cukup untuk mempertahankan suhu di 1300 Kelvin. Kemudian yaitu yang kedua, pemurnian titanium 4 klorida. Titanium 4 klorida mentah dimurnikan dengan destilasi. Setelah perlakuan kimia dengan hidrogen sulfida atau minyak mineral untuk menghilangkan vanadium oksiklorida, VOCl3 yang mendidih pada suhu yang sama seperti titanium 4 klorida. Kemudian produk akhir mempunyai kemurnian lebih dari 99,9%. Titanium 4 klorida yang dapat digunakan baik untuk membuat titanium atau dioksidasi untuk memberikan titanium dioksida untuk pigmen. Kemudian tangki penyimpanan ini harus benar-benar kering karena produk mengalami hidrolisis cepat dengan adanya air, menghasilkan asap putih padat hidrogen klorida. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu reduksi titanium 4 klorida menjadi titanium sponge. Titanium 4 klorida adalah cairan yang mudah menguap. Dipanaskan untuk menghasilkan uap yang akan dilewatkan ke dalam reaktor stainless steel mengandung magnesium cair berlebih. Kemudian dipanaskan sampai sekitar 800 Kelvin dalam suasana argon. Reaksi eksotermik akan menghasilkan titanium 3 dan titanium 2 klorida yang menyebabkan kenaikan suhu yang cepat ke sekitar 1100 Kelvin. Kemudian klorida ini menjalani pengurangan perlahan sehingga suhunya itu dinaikkan ke 1300 Kelvin untuk menyelesaikan proses reduksi. Meski begitu, itu adalah proses yang panjang. Persamaan reaksinya itu TiCl4 dalam fase gas ditambah 2 Mg fase liquid menjadi Ti dalam fase solid ditambah 2 MgCl2 dalam fase solid. Kemudian setelah 36 sampai 50 jam reaktor dihilangkan dari tungku dan dibiarkan dingin selama setidaknya 4 hari, magnesium yang tidak bereaksi dengan campuran klorida atau titanium diperoleh. Kemudian dihancurkan dan dicuci dengan asam klorida encer untuk menghilangkan magnesium klorida. Dalam metode alternatif yang digunakan di Kemudian, magnesium klorida dielektrolisis untuk menghasilkan magnesium untuk tahap reduksi dan klorin didaur ulang untuk tahap biji klorinasi. Titanium yang dimurnikan dengan distilasi vakum suhu tinggi. Logam titaniumnya adalah yang dalam bentuk granul berpori yang disebut sponge. Ini yang dapat diproses di pabrik atau dijual ke perusahaan lain untuk konversi ke produk titanium. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan titanium sponge. Titanium sponge itu mudah bereaksi dengan nitrogen dan oksigen pada suhu tinggi. Sponge harus diproses dalam vakum atau suasana inert seperti argon.
Kemudian pada tahap ini, skrap titanium dapat dimasukkan dan logam lainnya dapat ditambahkan. Jika paduan titanium diperlukan, sebuah metode yang umum adalah untuk memampatkan bahan bersama-sama untuk membuat blok besar yang kemudian menjadi elektroda dalam wadah mencair busur listrik. Nah, sebuah bentuk busur antara wadah dan elektroda ini menyebabkan elektroda mencair ke dalam wadah di mana didinginkan dan membentuk ingot besar. Ini dapat diulang untuk menghasilkan lelehan kedua, ingot kualitas yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses TP Armstrong. Titanium dan paduannya dapat diproduksi dari titanium 4 klorida menggunakan natrium bukan magnesium. Meskipun kimia ini tidak baru, proses continuous lebih sering digunakan dari proses batch yang kini telah dikembangkan secara signifikan mengurangi biaya. Uap titanium 4 klorida dimasukkan ke dalam aliran natrium cair, dan klorida direduksi menjadi logam. Titanium dan natrium klorida terbentuk sebagai padatan dan diekstrak dari aliran natrium dengan menyaring. Setelah menghilangkan sisa natrium, logam titanium dapat dipisahkan dari garam dengan pencucian sederhana. Natrium klorida dikeringkan, kemudian dipanaskan sampai cair dan dielektrolisis, sehingga menghasilkan natrium untuk digunakan kembali dan klorin untuk tahap klorinasi awal. Jika titanium 4 klorida dicampur secara menyeluruh dengan proporsi yang benar dengan logam klorida lainnya sebelum dimasukkan ke dalam aliran cairan natrium, hasilnya adalah sangat paduan bubuk titanium dengan kualitas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah proses FFC Cambrite. Titanium dioksida atau biasanya rutil adalah bubuk dan kemudian dibuat menjadi pellet untuk bertindak sebagai katoda. Mereka ditempatkan di dalam bak cair kalsium klorida dan terhubung ke sebuah batang logam yang bertindak sebagai konduktor. Sel dilengkapi dengan anoda karbon. Pada menerapkan tegangan, titanium oksida direduksi menjadi titanium dan ion oksida tertarik ke anoda karbon, yang dioksida menjadi karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, jika tegangan yang lebih tinggi diterapkan dengan mekanisme yang berbeda, kalsium akan mengumpul pada katoda dan bereaksi dengan titanium dioksida untuk membentuk titanium dan ion kalsium ion diperbarui. Kemudian yang ketiga adalah vanadium. Vanadium ini dalam penggunaannya, vanadium dibentuk sebagai logam campuran besi. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan produksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3 dalam fase liquid. Reaksinya sebagai berikut. V2O5 dalam fase solid ditambah 5Si dalam fase solid menjadi 4Ve dalam fase solid ditambah Fe dalam fase solid ditambah 5SiO2 dalam fase solid. Kemudian SiO2 dalam fase solid ditambah CaO dalam fase solid menjadi CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Nah, yang selanjutnya adalah kromium. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam dari biji krom utama yaitu kromit, FeCrO2 2 kali yang direduksi dapat menghasilkan campuran Fe dan Cr disebut ferrokrom. Reaksinya adalah sebagai berikut. FeCrO2 2 kali dalam fase solid ditambah 4C dalam fase solid menjadi Fe dalam fase solid ditambah 2Cr dalam fase solid ditambah 4CO dalam fase gas. Ferrokrom ditambahkan pada besi membentuk baja. Kemudian yang selanjutnya adalah mangan. Logam mangan ini diperoleh dengan yang pertama yaitu mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Kemudian yang kedua proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Persamaan reaksinya yaitu yang pertama, tahap pertama 3MnO2 dalam fase solid menjadi Mn3O4 dalam fase solid ditambah O2 dalam fase gas. Kemudian tahap 2-nya 3Mn3O4 dalam fase solid ditambah 8Al dalam fase solid menjadi 9Mn dalam fase solid ditambah 4Al2O3 dalam fase solid. Nah, kemudian yaitu besi. Proses pengolahan biji besi ini dalam tenor tinggi sebagai berikut. Yang pertama adalah memasukkan bahan-bahan. Langkah pertama dalam proses pengolahan ini adalah dengan memasukkan bahan-bahan ke dalam tanur melewati puncak tanur. Bahan-bahan yang dimaksud ini adalah biji besi,
sebagai bahan utama yang masih berupa hematit atau Fe2O3. Kemudian kokas atau karbon yang berperan sebagai bahan pereduksi dalam proses ini. Kemudian ada batu kapur atau CaCO3 yang merupakan bahan tambahan dan berguna untuk mengikat zat pengotor. Yang kedua adalah memasukkan udara panas. Langkah selanjutnya dalam pengolahan biji besi adalah memasukkan udara panas ke bagian bawah tanur. Proses ini yang menyebabkan kokas terbakar. Nah, dalam proses kimia, reaksi ini dituliskan menjadi C dalam fase solid ditambah O2 dalam fase gas menjadi CO2 dalam fase gas dengan delta H sama dengan min 394 kJ. Dari reaksi ini dihasilkan panas yang kemudian dibebaskan sehingga suhu bawah tanur akan meningkat sampai 1900 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah pembentukan gas CO2-nya. Kemudian di sini langkah yang terjadi dalam pengolahan biji besi adalah pembentukan gas CO2. Gas ini awalnya terbentuk di bagian bawah tanur, kemudian naik melewati lapisan-lapisan kokas yang telah panas. Kemudian gas ini akan bereaksi dengan kokas sehingga terbentuklah gas CO. Karena reaksi ini memerlukan panas, maka suhu tanur pun terbakar dan berkurang menjadi 1300 derajat Celcius. Dalam proses kimianya, proses ini dituliskan menjadi CO2 dalam fase gas ditambah C dalam fase solid ditambah 2CO dalam fase gas dengan delta H plus 173 kJ. Nah, yang keempat yaitu pereduksian biji besi. Setelah gas CO terbentuk dalam reaksi sebelumnya, kokas pun siap untuk melakukan proses reduksi terhadap biji besi. Adapun tahapan reduksi tersebut yaitu besi atau Fe2O3 direduksi di atas tanur sehingga berubah menjadi Fe3O4 di suhu 500 derajat Celcius. Persamaan reaksinya 3Fe2O3 ditambah CO menjadi 2Fe3O4 ditambah CO2. Kemudian, di bagian yang lebih rendah lagi, Fe3O4 yang sudah terbentuk itu akan melalui proses reduksi dan berubah menjadi FeO dengan suhu 850 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksinya, Fe3O4 ditambah CO menjadi 3FeO ditambah CO2. Kemudian di bagian yang lebih rendah lagi, FeO yang baru saja terbentuk akan melalui proses reduksi lagi menjadi logam besi dengan suhu 1000 derajat Celcius. Persamaan reaksinya FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2. Kemudian pengaliran besi cair. Dari proses di atas akan dihasilkan besi cair. Besi cair ini airnya akan mengalir sampai ke bagian dasar tanur. Kemudian yang keenam, batu kapur terurai. Dalam serentetan prosesnya, bagian tengah tanur ini sudah bersuhu sangat tinggi. Karena itulah batu kapur menjadi terurai. Dalam proses kimianya, reaksi ini terus menjadi CaCO3 dalam fase solid ditambah CaO dalam fase solid ditambah CO2 dalam fase gas. Kemudian yang ketujuh yaitu pembentukan terak. Setelah rangkaian proses di atas, di dasar tanur akan terjadi reaksi antara CaO dengan pengotor. Reaksi inilah yang akan membentuk terak atau slag yang berbentuk cairan kental. Nah, kemudian penurunan besi cair. Inilah tahap terakhir dari pengolahan biji besi. Besi cair yang telah dihasilkan dari rangkaian proses di atas akan turun ke dasar tanur. Sementara itu, terak atau slag yang massa jenisnya lebih rendah dibanding besi cair tersebut akan mengapung. Nantinya, slag ini akan keluar melewati saluran tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kobalt. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit dan kobaltit yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Untuk pengolahan biji kobalt dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanggangan COAS dalam fase solid menjadi CO2O3 dalam fase solid ditambah AS2O3 dalam fase solid. Kemudian CO2O3 dalam fase solid ditambah NaCl menjadi 2COCl3 dalam fase aqueous ditambah 3H2O dalam fase liquid. Zat lain seperti Bi2O3 dan BbO diendapkan dengan gas H2S. Bi2O3 dalam fase solid ditambah 3H2S dalam fase gas menjadi Bi2S3 dalam fase aqueous ditambah 3H2O dalam fase liquid. PbO dalam fase solid ditambah H2S dalam fase gas menjadi PbS dalam fase solid ditambah H2O dalam fase liquid. Pada penambahan CO3 dalam fase solid dengan pemanasan akan diendapkan AS dan Fe sebagai karbonat. Dengan penyaringan akan diperoleh COCl3. Kemudian tambahan zat pencuci mengubah COCl3 menjadi CO2O3. Kemudian COCO3 ini direduksi dengan gas hidrogen. Kemudian selanjutnya adalah nikel.
Proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu pengeringan di tanur pengering bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterite yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Kemudian kalsinasi dan reduksi di tanur untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji. Reduksi sebagai nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Kemudian yang ketiga, peleburan di tanur listrik untuk melebur kalsin hasil kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuk fasa lelehan matte dan terak. Yang keempat adalah pengayaan di tanur pemurni untuk menaikkan kadar Ni di dalam matte dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Yang kelima adalah granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk matte dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Nah, yang kesembilan yaitu tembaga. Pada umumnya biji tembaga mengandung 0,5% Cu, karena itu diperlukan pemengkatan biji tembaga. Langkah-langkah pengolahan biji tembaga adalah sebagai berikut. Reaksi pengolahannya yang pertama yaitu 2CuFeS2 dalam fase solid ditambah 4O2 dengan suhu 800 derajat Celcius menjadi Cu2S dalam fase liquid ditambah 2FeO dalam fase solid ditambah 3SO2 di dalam fase gas. Nah, kemudian yang kedua, FeO dalam fase solid ditambah SiO2 dalam fase solid dengan suhu 1400 derajat Celcius menjadi FeSiO3 dalam fase liquid. Kemudian Cu2S dan kara FeSiO3 dalam fase liquid dioksidasi dengan udara panas dengan reaksi sebagai berikut. 2Cu2S dalam fase liquid ditambah 3O2 dalam fase gas menjadi 2Cu2O dalam fase liquid ditambah 2SO2 dalam fase gas. 2Cu2O dalam fase liquid ditambah Cu2S dalam fase solid menjadi 6Cu dalam fase liquid ditambah SO2 dalam fase gas. Ketiga, Cu2S di dalam fase liquid ditambah 3O2 menjadi 6Cu dalam fase liquid ditambah 3SO2 dalam fase gas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 dalam fase aqueous. Pada elektrolisis, sebagai elektroda negatif atau katode adalah tembaga murni dan sebagai elektroda positif adalah tembaga blister. Konfigurasi elektron. Berdasarkan aturan membangun dari Aufbau, pengisian elektron dalam orbital D mulai terjadi setelah elektron menghuni orbital 4s2 atau setelah atom kalsium. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi dimulai pada periode keempat dalam tabel periodik, sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar 4s3d. Oleh karena orbital D maksimum dihuni oleh 10 elektron, maka akan terdapat 10 unsur pada periode keempat, yaitu mulai dari skandium dengan konfigurasi elektron 3d1 4s2 sampai dengan tembaga dengan konfigurasi elektron 3d10 4s1. Jari-jari atom. Dalam periode keempat unsur transisi, jari-jari atom tidak memiliki kecenderungan yang umum seperti pada golongan utama. Jari-jari atom, unsur periode 4 unsur transisi, cenderung fluoaktif. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya elektron-elektron yang mengisi orbital D akibat dari bertambahnya muatan inti efektif, serta tolak-menolak antar elektron yang ada di orbital 3D. Jari-jari ion logam pada dasarnya mengikuti kecenderungan umum, sama seperti pada jari-jari atomiknya. Namun di samping kecenderungan umum ini, terdapat efek tambahan yang diberikan oleh urutan pengisian elektron dalam orbital D dari logam transisi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya, elektron-elektron akan lebih menjauh inti atom, sehingga jari-jari atom lebih besar. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama, unsur-unsur golongan transisi periode 4 juga cenderung tidak beraturan atau fluoaktif.
dari skandium ke tembaga, namun perubahannya tidak terlalu signifikan. Hal ini karena pengisian elektron untuk unsur-unsur transisi periode 4 masih berkutat pada orbital yang sama, yaitu 3D 1-10, 4S 1-2. Potensial elektroda. Kecenderungan potensial elektroda dari unsur-unsur transisi periode keempat yaitu cenderung meningkat dari skandium ke krom, turun di mangan, dan kecenderungannya meningkat lagi dari mangan ke tembaga. Bilangan oksidasi. Unsur-unsur logam transisi memiliki bilangan oksidasi yang variatif, umumnya lebih dari 1. Hal ini disebabkan tingkat energi untuk orbital 3D dan 4S tidak terlalu besar, sehingga elektron valensi baik dari orbital 4S maupun 3D dapat dilepaskan dengan mudah dan dapat membentuk beberapa senyawa dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Kedua tingkat energi orbital yaitu 3D dan 4S sama-sama dapat digunakan untuk membentuk ikatan. Selanjutnya, titik leleh. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi sangat kuat. Kecenderungan titik leleh unsur-unsur golongan transisi periode keempat adalah naik dari skandium ke vanadium, turun di krom, dan kecenderungannya turun dari krom ke tembaga. Selanjutnya, kekerasan. Kekerasan unsur-unsur transisi periode keempat cenderung bervariatif. Bisa dilihat di sini titanium 6,0, vanadium 7,0, krom 8,5, mangan 6,0, besi 4,0, kobal 5,0, nikel 4,0, dan tembaga 3,0. Yang terakhir, rapatan atau berat jenis. Unsur-unsur transisi periode keempat memiliki rapatan atau berat jenis dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung bertambah, seiring dengan bertambahnya nomor atom. Berikut materi selanjutnya adalah kontraksi lantanoid, di mana kontraksi lantanoid ini merupakan kecenderungan jari-jari atom dan ion lantanoid yang menurun beriringan dengan kenaikan nomor atom. Kontraksi ini disebabkan oleh kecilnya efek Priscilla dari elektron 4F, sehingga orbital dari 5S dan juga 5P menembus orbital 4F yang menyebabkan inti atom menarik elektron dengan kuat dan meningkatnya nomor atom. Nah, penurunan ukuran ini akan terus berlanjut sepanjang periode unsur lantanida. Kontraksi lantanoid ini berlaku untuk seluruh unsur yang termasuk dalam lantanoid yang berjumlah 15 unsur. Di antaranya yaitu lantanida, cerium, praseodymium, kemudian neodymium, prometium, samarium, eopium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana semakin besarnya nomor atom, maka akan semakin mengecil jari-jari ion dari unsur-unsur lantanoid ini dalam satuan ppm, dimulai dari lantanium sampai lutetium. Nah, dapat dilihat pula pada grafik bahwa pada grafik tersebut ditunjukkan garis yang semakin menurun, yang menunjukkan bahwa kecenderungan dari jari-jari atom dan juga ion dari lantanoid itu semakin menurun beriringan dengan kenaikan nomor atom. Kemudian materi selanjutnya adalah tingkat oksidasi, di mana tingkat oksidasi dari unsur-unsur transisi paling umum adalah +2, yaitu dihasilkan dari logam transisi dengan melepas 2 elektron valensi pada orbital 4s sehingga membentuk ion seperti CO2+ dan Fe2+. Namun seperti yang diketahui, tingkat energi orbital 3D itu hampir sama dengan tingkat energi orbital 4s. Jadi relatif mudah bagi elektron-elektron di orbital 3D dari atom logam transisi untuk tertarik ke atom lain yang memiliki elektron negatif yang lebih besar, membentuk ikat ionik untuk tingkat oksidasi +3 ke bawah, dan ikatan kovalen untuk tingkat atau bilangan oksidasi +4 ke atas. Kemudian dapat dilihat pada tabel tingkat oksidasi unsur-unsur periode keempat berikut ini. Dimulai dari unsur Se dengan tingkat oksidasi +3, itu terdapat senyawa Se2O3. Kemudian unsur Ti dengan tingkat oksidasi +2 ada senyawa TiO, dan tingkat oksidasi +3 ada senyawa Ti2O3, dan tingkat oksidasi +4 ada senyawa TiO2. Kemudian unsur V, pada tingkat oksidasi +2 ada senyawa V2O, kemudian tingkat oksidasi +3 ada senyawa V2O3, kemudian pada tingkat oksidasi +4 ada senyawa VO2, dan pada tingkat oksidasi +5 ada senyawa V2O5.
Pada unsur Cr, dengan tingkat oksidasi plus 2 itu terdapat senyawa CrO, kemudian pada tingkat oksidasi plus 3 itu ada senyawa Cr2O3, kemudian pada tingkat oksidasi plus 6 ada senyawa CrO3. Kemudian unsur Mn, pada tingkat oksidasi plus 2 itu terdapat senyawa MnO, kemudian pada tingkat oksidasi plus 3 terdapat senyawa Mn2O3, kemudian pada tingkat oksidasi plus 4 itu ada senyawa MnO2, dan pada tingkat oksidasi plus 6 itu ada ion MnO4 2-, kemudian pada tingkat oksidasi plus 7 terdapat ion MnO4-. Kemudian pada unsur Fe itu pada tingkat oksidasi plus 2 ada senyawa FeO, kemudian pada tingkat oksidasi plus 3 terdapat senyawa Fe2O3. Kemudian pada unsur CO dengan tingkat oksidasi plus 2 terdapat senyawa COO, kemudian pada tingkat oksidasi plus 3 terdapat senyawa CO2O3. Kemudian untuk unsur Ni pada tingkat oksidasi plus 2 terdapat unsur NiO, kemudian pada tingkat oksidasi plus 3 terdapat senyawa Ni2O3. Kemudian terakhir ada unsur Cu dengan tingkat oksidasi plus 1 dengan senyawa Cu2O, dan tingkat oksidasi plus 2 ada senyawa CuO. Sifat ikatan dalam oksida unsur transisi itu ditentukan oleh keadaan oksida logam, di mana oksida dengan bilangan oksidasi rendah itu cenderung lebih ionik, sedangkan yang bilangan oksidasinya lebih tinggi itu lebih kovalen. Nah, variasi dalam ikatan ini karena keelektronegatifan unsur-unsur itu bukan nilai yang tetap. Keelektronegatifan suatu unsur itu meningkat dengan meningkatnya keadaan oksidasi. Logam transisi dalam keadaan oksidasi rendah itu memiliki nilai elektronegativitas yang lebih rendah daripada oksigen, sehingga oksida logam ini bersifat lebih ionik. Nah, sedangkan jika logam transisi dalam keadaan oksidasi yang lebih tinggi itu memiliki nilai elektronegativitas yang mendekati nilai oksigen, yang menyebabkan oksida ini itu menjadi kovalen. Oksida logam transisi tidak dapat larut dalam air. Mereka dapat bereaksi dengan asam dan dalam beberapa kasus dengan basa. Secara keseluruhan, oksida logam transisi dengan tingkat oksida terendah adalah basa dan bereaksi dengan asam, yang antaranya bersifat amfoter, dan tingkat oksidasi tertinggi terutama itu bersifat asam. Nah, oksida logam dasar pada tingkat oksidasi rendah bereaksi dengan asam berair untuk membentuk larutan garam dan air. Contohnya termasuk reaksi Kolbat 2 oksida yang menerima proton dari asam nitrat dan skadium 2 oksida yang menerima proton dari asam klorida. Oksida logam dengan bilangan oksidasi plus 4 bersifat amfoter dan sebagian besar tidak larut dalam asam atau basa. Vanadium 5 oksida, krom 6 oksida, dan mangan 7 oksida bersifat asam. Mereka bereaksi dengan larutan hidroksida untuk membentuk garam oksianion, yaitu ion VO4 3- dan CrO4 2- serta MnO2. Di mana kromium 6 oksida dan juga mangan 7 oksida ini bereaksi dengan air masing-masing membentuk asam H2CrO4 dan HMnO4.